Nah sembahyang itu Pak, di dalam Quran dikatakan aqimis sholat, dirikan sholat. Tuhan kadang menyuruh kerjakan sembahyang, tapi dirikan sembahyang. Kenapa Allah Ta'ala menyuruh dirikan sembahyang, bukan menyuruh kerjakan sembahyang? Logikanya kayak ini ya. Kalau Allah Ta'ala menyuruh mengerjakan ya, mengerjakan itu biasanya kalau orang mengerjakan tuh asal-asalannya. Tapi kalau menyuruh mendirikan itu pasti bujur-bujur sembahyangnya. Contoh nih, contoh. Ada orang hendak mendirikan rumah, ulun minta maaf, minta ridho kalau pas ada gawian beliau ini nang pas ulun sambat. Ada orang yang ingin mendirikan rumah. Buru Erel hendak mendirikan rumah. Lalu mengiau tukangnya si Abdul Hamid. Abdul Hamid ini yang mengerjakan, iya kan? Abdul Hamid mengerjakan rumah, Guru Iril mendirikan rumah. Tujuan Guru Iril ini membangun rumah, mendirikan rumah pasti hendak bagus. Ya kalau ada si Hamid mengerjakan rumah, tujuannya lakas tuntung. Kalau orang mengerjakan lakas tuntung, itu yang dipikirkannya penting tuntung, soal mutunya baik atau ada urusan belakangan. Tapi kalau mendirikan rumah, ya, yang dipikirkannya itu adalah mutunya, biar lambat asal bagus. Nah kayak itu juga kita sembahyang Pak. Kita sembahyang itu jangan asal mengerjakan sembahyang, tapi dirikan sembahyang. Ujung-ujung ya. Mulai awalnya dahulu, zahirnya dulu kita bahas ya. Niatnya dahulu bakasat bata'arat ta'yin. Kan kayak itu kalau Anda niat di dalam hati, sengaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat. Kalau jadi imam, imaman. Kalau jadi makmum, makmuman. Kalau sorangan, ya sorangan. Ya, adaan lillahi ta'ala sembahyang. Itu andaannya di dalam hati. Bakasat bata'arat ta'yin. Ya. Jadi Allahu Akbar, andaannya antara alif dan ra akbar. Allahu Akbar, ketika pian mengucap Allahu Akbar, dalam hati pian antara alif Allah tadi dan ra akbar itu Allahu Akbar. Ketika itu dalam hati pian sengajaku sembahyang maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala barjanya habis. Kayak itu ya. Ini jangan Allahu Akbar ada kasat ta'innya, niatnya ada dah. Nah ada cuma lapasnya. Lapasnya itu sunnah, ada wajib. Ulun bertakwa. Kalau kita sembahyang nih, ya, wa usalli balapas niat, tapi kada pakai niat di dalam hati, kada ada kasat ta'innya, sah kada sembahyang kita. Kada sah sembahyang kita. Ya, biar dia usallinya 1000 kali. Usalli fardhu maghrib sampai bapak beliuran muntong. Tapi dalam hati pian kada ada niatnya, kasat ta'innya, ada sah sembahyang pian. Buka aja kita pikir itu. Ya. Jadi harus niat. Ya. Niat itu wajib, usalli itu lapas niat itu sunnah. Bila tak tinggal lapas niat, sembahyang tetap sah. Tapi bila tak tinggal niat, sembahyang pian kada sah. Itu dulu. Ini rajin nah, ada tahu aja Allahu Akbar. Ditakuni kan jadi kasat bata'arat ta'yin kan? Apa itu kasat bata'arat ta'yinnya? Ada tahu juga. Nah, makanya kita wajib ngaji, wajib belajar. Kemudian mengangkat tangannya nah. Tangannya tuh kayak apa? Menyambat Allahu Akbar tuh itu ada 3 macam, 2 macam. Ada mengangkat tangan Allahu Akbar, habisnya di atas tangannya hanya turun. Ada juga Allahu Akbar, habis ucapan tangannya tuntung juga ya. Jadi ada tadi nomor tafsir mengangkat tangannya Allahu Akbar, ini tangannya habisnya di atas ini. Itu biasanya ulama-ulama sufi, orang ahli tasawuf biasanya mereka ini mentaksirkan Allah Ta'ala waktu itu kita mengatakan Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Habis dari itu baru turun. Ada juga Allahu Akbar, habis ucapan, habis gawian. Jadi tangannya tuntung ya Allahu Akbar. Nah itu. Nih pulang tangannya nih. Ya. Tangannya ini jangan terjilangkan. Itu loh. Allahu Akbar. Apa? Nah tangannya juga kotakan cuma jangan dulu. Kalau ulama-ulama sufi itu biasanya tangannya kayak ini tuntuk. Allah.
Inya menundukkan bukan hanya awaknya, bukan hanya batinnya yang tunduk kepada Allah, tetapi dua anak jarinya juga tunduk kepada Allah. Ada kita ini kayak ini, ada kayak ini, ada kayak ini. Tapi kalau ulama suku itu banyak kayak ini. Untuk sedikit ini. Jadi tangan aja. Bahkan ada yang kayak ini isyarat. Ini isyaratnya Allah, ini alif lam lam ha. Alif lam lam ha Allah. Jadi ini Allah. Cuma jangan memang Allah. Itu ngarangin meropong. 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 Kalau masalah tingginya pulang dalam hadis Bukhari, ya, dalam hadis Bukhari bahwa Rasulullah itu mengangkat tangan ini setinggi bahu. Nah, kayak ini. Jadi begini. Kalau di dalam Sahih Muslim setinggi telinga. Sekarang dua hadis itu kan sebuting bahu, sebuting telinga. Ada mungkin Rasulullah itu berpandil pelanting. Ini berarti hadis ini bisa dikompromikan, dipahami. Kenapa? Yang tikas bahu ini, bahwa Rasulullah mengangkat setentang bahu adalah lebarnya tangan. Nih, lebar tangan ini selebar bahu. Jadi jangan dimakan Allahu Akbar. Karena mau kawan dia. Atau dia Allahu Akbar jangan buat. Iya ada juga begitu. Ada. Jangan. Kenapa? Hadis Bukhari mengatakan setentang bahu itu bukan tingginya, tapi lebarnya selebar bahu. Nah, kalau bahu yang sedapat, gimana sedapat juga? Hadis Muslim yang tingginya tadi setinggi daun telinga, ya, ini mengukurkan tingginya. Berarti lebarnya selebar bahu, tingginya setinggi telinga. Jadi jangan angkat takbir Allahu Akbar. Mulai mana dalilnya juga? Ya. Kalau kita angkat tangan ke atas itu kurang nyerah. Yang tadi kayak ini. Kalahi. Atau dia kalau ada yang begini. Ada juga. mulai mana? Ada dalilnya. Buka kitab Subulus Salam, buka Bidayatul Mujtahid Ibnu Rus. Ada apa? Ini dalilnya. Bahkan kalau Ibnu Rus kalau begini paling lemah pendapatnya. Nggak ada juga yang gini. Kelihatan nggak ada bagus? Ya kalau? Jadi lebarnya selebar bahu, tingginya sedikit dari telinga. Berarti hadis itu sinkron, baik dari Bukhari ataupun Muslim. Mandang tangan pulang. Belum berdiri, panas. Nah, ini kita sampai tengah malam tuh Pak. Tadi suruh berdiri kita. Imbah itu mandang tangan pulang. Ada sadrihi di atas dada. Ini ada 3 hadis nih. Yang pertama di atas dada, yang kedua di bawah pusat, ya. Apa di bawah pusat? Di atas dada dan di bawah pusat. Ini asal dari sahabat di bawah pusat. Jadi dia kalau ada melihat orang mandang tangan ketika sembahyang berdiamnya di bawah pusat, jangan kubur. Itu ada dalilnya itu. Kalau dia hendak tahu datang ke rumah, bawa balas sepikul. Ada dalilnya. Orang yang di atas dada ala sadrihi juga ada dalilnya. Allah. Iya ada juga. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Ampun kita Bang, mana dalilnya? Kalau ke sini ternyata 2 hadis itu disinkronkan. Ala sadrihi di atas dada artinya di atas dada. Tangan di bawah. Di bawah pusat artinya di bawah tangan di pusat kita. Berarti mengangkat tangan dalam mazhab Syafi'i di atas pusat, di bawah dada. Kayak itu. Berarti 2 hadis tadi sinkron lagi. Jadi jangan mengamalkan satu. Kalau dia kayak gini berarti dia mendustakan yang satu. Bila dia kayak ini mendustakan yang di sini. Apabila di sini maka yang ada 2-nya. Di bawahnya pusat, di atasnya dada. Pasti ada. Akor ada. Coba kan akor kan? Belikan kita. Ada apa lagi yang mantap. Kalau hendak di atas sini 2, silahkan. Cuma jangan bagusnya. Ada. Oke, maka sembahyang itu berdiri betul. Kalau kayak ini berdiri betul lah. Siapa nama dahamnya berdiri betul? Gatas badannya. Buka kitab.
Bilanya kayak ini berdiri betul, kata nah berdiri betul itu aja kayak ini tapi nah bahunya bagus. Betul, berdiri betul itu artinya berdiri sesuai dengan keadaan. Ya, makanya berdiri betul dalam sembahyang ada kalau seandainya orang bungkuk dia bungkuk, itulah yang betul. Kain, nah bungkuk, lalu sini Allah, itu nggak bujur. Jangan datang-datang kain ini kada bujur berdiri. Lalu patah pinggang kain. Nah, itu berdiri betul artinya sesuai keadaan. Nah jadi tadi nanti, nah masalah nang sini ada kalau nang bapirot-pirot ulun pernah bertakun ya lawan guru ulun ujar sidin kalau nang hijaz ini ada apa? Kan ada orang di sini aja. Nah, ini kalau belajar ngaji 20 menit per hari malam tapi bayarannya belarang. Adalah gaya aja. Ulun biar kadang-kadang kada apa jual tapi tunggu beda dapat ulun di jalanan. Lebih celang. Kalau jangan gini, Allah Akbar, ada nama anda sini di bawah dada gue, tapi di sini silahkan. Itu arti ilmunya, cuma jangan ngaraja sorangan. Beritahu ini kenapa gitu? Kayak kayu hari gitu aja. Itu ngaranya taklit buta. Ya, kalau nak ini ada tangannya pulang kayak nah. Nah, di sini denyut nah, Allah, wah ini mah. Ini Allah melatih diri supaya ingat bahwa Tuhan, Allah, itu. Jadi tangannya kemudian isyarat juga. Ini ada pelebetan juga. Ada bapak lah kayak ini, ada bapak. Ya, ada batal lah, ada. Biar kalau diikut nyamuk. Nah, kenapa misalnya nyamuk ini asal ini aja biar sampai berubah. Biar ada bapak. Asal ini, tapi tidak jadi kayak ini, itu ada boleh. Kalau ini aja sama lagi ini tadi. Ulun sudah ketahuan kalau ulun ada bapak di sini kayak ini aja. Nah, tapi jangan ngucap begini apa gitu. Itu ngeletek jalannya. Umpati detak jantung. Nah, ikuti suara hati. Allah. Wah, mantap yang kau sembahyang gitu. Itu di gajah di sana tuh. Karamna. Istirahat di hadapan Allah. Mantapnya. Ya, cuma jangan salawasan kayak itu. Ya. Amun salawasan kayak itu, bro, kekanakan lagi itu ngaranya dia, bah malah ini, imbas sudah pindah kawa, pindah ke sini pulang. Bilanya kawa di sini tetap main Allah, walaupun di sini, nah, ulun acungi jempol, itu mantap. Ya, jangan bak sini ingat ingat lagi. Ya, nah, jadi ada lagi nang sini, nah, oh di sini loh. Ada kalau tangan ulun di sini. Itu kalau dalam kitab kifayatul ulam lah ada kitab fikih itu kalau di apa nih ngarannya ajar apa ini ngarannya lumayan sebanyak ini kan tahunya tulang rusuk nah manda di sini kayaknya itu makruh kalau bahari ini ada hakikatnya tahu lah kalau kayaknya anda tahu itu kayaknya aja di tombiyaknya rumahnya Nabi itu kisahnya kayak ini zaman perang. Jadi pedang di sini kan, jadi tangannya ikut gagang pedang. Nah, jadi langsung jadi bila ada musuh tinggal nah, cabut itu aja. Jadi agak mencabut atau orang suka. Nah, makanya kayak itu. Nah, ada kita lalu ubah hakikatnya di sini kisahnya nih. Nah, hilang sebuting nih. Kan di Adam itu Siti Hawa diciptakan dari rusuknya Nabi Adam, jadi kurang sebuting. Nah, jadi untuk menutupi kurangnya itu dianggap makanya jadi kisahnya. Bisa selanjutnya kain aja. Nah, sudah ya. Jadi siapnya. Kemudian lagi rokoknya. Ya. Kalau rokok tuh kayak ini nah, siku-siku. Ini kalau tukang hafal, siku-siku. Nah, batisnya kalian tertinggal nih. Batis ya, dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Fathul Qarib ya. Dalam kitab apa nanti halus-halus deh banyak kita pikir tipis-tipis apa segalaan bahwa batis nih kalau laki-laki itu jaraknya nah saya ini sekilan paling kipit sekilan paling lebar selebar bahu nah jadi saat bahu kita saya itu jual lebarnya boleh. Cuma yang bagus tuh buat kepala. Nah, tapi dia jangan malah sembahyang.
Oh itu, aduh sahur itu, ya, berkira-kira aja. Dan batik itu lurus, kedua-duanya. Nah, jadi jangan Bang. Nah, kebilangan itu kelewatan, ya. Makruh bagi laki-laki sembahyang berdiri sebelah kaki. Nah, tahulah pian sebelah kaki itu. Sebelah kaki itu artinya makruh bagi laki-laki bila rapat. Jadi jangan rapat. Nah, rapat itu babinian. Kalau babinian rapat. Kalau laki-laki sunnah dibuka. Paling ada sekilan membukanya. Selebar lebih apa? Kalau lebih maksimalnya selebar bahu, jangan lebih daripada itu. Jadi kadangnya nang berdiri sebelah kaki itu lupa angkat kiri batis kada. Artinya bila rapat kene itu kada boleh. Kemudian rokok, ciko. Rokok itu kalau kami belajar bahari, ya, rokok itu artinya Muhammad. Mimha mimdal. Nah, lalu ada itu tulisannya Muhammad. Mimha mimdal. Tapi kalau dalam hadis itu kalau kita rokok ini kencang dan ini agak terbuka berarti kayak ini. Nah, jadi ininya jangan kayak ini. Itu kalau dalam hadis. Tapi kalau itu, nah tadi Muhammad ketika rokok, nah, itu ya Muhammad tulisannya. Tapi kalau anak itu tetap ininya belakang, jangan tertunduk, jangan tertungak, nah kayak ini. Ya kalau mun tertunduk, tumbur, tertungak, abut juga. Dan gini ya. Nah, jadi ininya. Itu rukuk. Ini tangan Anda memegang lutut. Jadi sunnah ketika rukuk itu merenggangi nih anak jari. Kalau rukuk. Nah, lalu ketika kita sujud, ya sami Allah liman hamidah, angkat tangan lalu kita sujud. Nah, sujud itu badahulu lintuhud, ya, badahulu lintuhud, hanya tangan, ya. Kalau badahulu tangan hanya lintuhud, itu bisa aja kalau kita ojor. Kita kada bahas hadisnya, banyak hadisnya itu. Jadi kalau ojor, misalnya batin lintuhud kita nih sakit, boleh aja pian badahulu tangan. Ya, tapi kalau yang masih kuat, ya itu badahulu lintuhud hanya tangan, asal jangan badahulu dahi aja. Amun badahulu dahi yang sujud tuh amat, ya. Nah kemudian lagi apa? Ketika sujud, nah ini yang banyak salah memahami. Ketika sujud itu dalam hadis dirapatkan anak jari, bukan ketiaknya yang dirapatkan. Itu kalau rapat itu beginian. Ya, jadi kalau sujud rapat beginian ketiaknya, jadinya ada kita ketiak dibuka. Cuma jangan kalau nikah jangan lipat jangan gitu. Kemana kawan mau paksa aja ke sini. Nah jadi ininya dirapatkan. Kalau rokok tadi ininya diranggangakan. Kalau sujud ininya dirapatkan. Itu ketika tuh sujud. Wajib dahi nang tersentuh. Sunnah hidung lawan pipi. Jadi bila sujud, nah dahinya wajib kena, sunnah hidungnya lawan pipi. Tapi jangan buat pipi kanan-kanan lalu piring kanan. Menganakan itu jangan. Makanya nang apa bilanya baca filman ini pasti karena pipi juga. Jadi nang wajib dahi dulu. Nah sampai ada melapisi dahi ini untuk pipi itu maaf lah jangan nang. Kalau dahi tertutup sini, ulun minta maaf meningkat pipi. Iman apa Quran? Jadi imam sholat, kupiahnya sampai sini. Masya Allah. Maka dahinya baru kita lapis. Maka kita sujud itu jangan sampai ada nama lapisi. Ya, jadi harus yang kalau dalam sembahyang, kalau di luar sembahyang itu pesara aja Pak, enggak sampai tutup mata gitu. Nah lalu kita sujud, kemudian ringkas terakhir. Tahiyat. Nah ini kaitannya dengan mi'raj. Nabi ketika menghadap Allah Taala tadi, ya. Berdapat dengan Allah Ta'ala, lalu Nabi mengucap at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Kemuliaan, keagungan dan kebesaran hanya untukmu ya Allah. Makanya itu bacanya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Jadi dia jangan at-tahiyyatul. Tadi ada orang baca tahiyyatul at-tahiyyatul. Itu salah, takutnya jago rumah nadi nih. Melandikan
salah at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatul. Itu ucapan Rasulullah ketika berhadapan dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menjawab, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu ujar Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mendengar percakapan Allah dan Nabi Muhammad tadi, maka para malaikat mengucap, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, makanya itu di dalam tahiyat. Nah, at-tahiyyatul mubarak. Ya, kalau bacaan itu ketika Nabi, makanya Nabi menerima perintah sholat itu salah satu bacaan itu menjadi bacaan di dalam sholat. Nabi kalau hendak melihat bacaan tahiyat itu ada 3 lafaznya. Kalau ada salah dari Imam Asy'ari kemudian dari Ibnu Mas'ud, kemudian ada 3 ya. Jadi ada yang tahiyatnya